Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ya, antara terima nggak terima karena sudah terlanjur basah gitu loh maksudnya. Jadi mereka bertanya, kalau Yesus itu Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dia yang pertama, berarti ada yang membuat dia menjadi yang pertama gitu. Sebenarnya kalau pertanyaannya seperti itu benar juga, karena contoh ya, kalau kita kaji lagi Kejadian 1 ayat 3 ya, yang pertama Tuhan ciptakan dalam 6 hari penciptaan itu, hari pertama Tuhan ciptakan bukan langit dan bumi, yang Tuhan ciptakan terang. Lalu Yesus tampil dan mengatakan, I am the light of the world. Saya adalah terang dunia. Ya, dialah yang pertama-tama diciptakan, mendasari semua ciptaan yang lain. Bahkan kalau saya mau katakan itu luar biasa. Dia dikatakan yang sulung, lebih utama dari semua yang diciptakan. Nah, dia juga. Ya, salam sehat bagi kita semua. Saya berdoa Anda semua ada dalam keadaan yang baik, dalam perlindungan Tuhan di masa pandemi ini. Kita bisa melewatinya dengan kekuatan pertolongan dari Tuhan. Kembali berjumpa dalam channel Iman Kristen Menjawab, yang kali ini saya ingin mengajak kita untuk berbincang bagaimana menghadapi fenomena-fenomena yang sedang terjadi hari-hari ini. Kita sedang ada dalam situasi di mana pandemi COVID-19 masih menjadi masalah yang serius dalam hidup kita. Tetapi menyedihkannya adalah di tengah-tengah pandemi ini justru kita tidak hanya digoncangkan dari sisi kesehatan saja, tetapi kekristenan menghadapi tantangan yang, walaupun tantangan ini bagi saya adalah tantangan basi, tetapi perlu kita antisipasi supaya Anda dan saya, terutama saudara-saudara yang masih muda, tidak tergoncang imannya oleh karena munculnya serangan-serangan yang serius terhadap pokok-pokok iman Kristen. Fenomena yang menarik, menyedihkan dan menjijikkan juga adalah bahwa hari-hari ini muncul orang-orang yang berusaha mencari sensasi dengan mempopulerkan kembali apa-apa yang di zaman lampau itu sudah jadi barang mati, ya, yaitu kembali mempopulerkan ajaran para bidat-bidat Kristen yang dalam sejarah gereja di masa lampau, ajaran-ajaran para bidat itu, penyimpangan-penyimpangannya tidak bisa ditolerir. Dan puji Tuhan, kekristenan bisa menghadapinya, dan para bidat-bidat itu akhirnya ajarannya mati sendiri. Hanya saja kalau saya lihat, ini ada orang-orang tertentu kembali mencoba memunculkan pandangan-pandangan bidat itu, yang salah satu bagian yang saya sangat memprihatinkan adalah yaitu pemikiran bahwa Yesus itu adalah diciptakan. Datang dari seseorang yang merasa sedang dikuasai oleh pengembangan teologi yang hebat dan akhirnya menjalar pada pemikiran yang dipublikasi dengan membabi buta berkata bahwa Yesus itu diciptakan. Nah, sebelum saya memberikan tanggapan terhadap ini, saya harus beritahu saudara bahwa pandangan soal Yesus itu diciptakan itu sudah di zaman para bapak-bapak gereja, di zaman gereja awal itu sudah muncul. Dan salah satu tokoh yang terkenal, ya, seorang pendeta yang waktu itu di masa hidupnya dia menjadi seorang hamba Tuhan yang karismatis, bahkan pengikutnya banyak.
namanya Arius. Arius ini adalah orang yang tiba-tiba saja dikuasai oleh pemikiran bahwa Yesus itu pernah tidak ada. Artinya Yesus itu diciptakan. Dan ini menjadi area yang dikhotbahkan oleh Arius, sehingga dia harus berhadapan dengan pendeta seniornya waktu itu. Dan Anda tahu, pengaruh Arius memang tidak bisa dibendung. Dia banyak disukai oleh umat pada saat itu. Dan dia berusaha mengotori pemikiran umat dengan berkata bahwa Yesus itu diciptakan. Nah, kalau Yesus diciptakan itu artinya dia tidak pantas disebut sebagai yang ilahi. Sedangkan bagi kekristenan, Yesus itu adalah yang ilahi. Dia adalah Allah sejati dan manusia sejati. Oleh karenanya waktu itu terjadi perdebatan yang hebat dengan pendeta seniornya. Dan perdebatan itu akhirnya melahirkan satu perkumpulan, satu konsili, kesepakatan yang dimusyawarahkan oleh para bapak-bapak gereja. Dan pada saat itu mereka membuat keputusan bahwa apa yang diajarkan oleh Arius adalah ajaran yang sesat, ajaran menyimpang. Karena dia berkata Yesus itu diciptakan. Walaupun tidak ada satu ayat pun yang sampai hari ini tidak bisa membuktikan bahwa ayat itu menyatakan Yesus itu diciptakan. Jadi kita tahu bahwa pada akhirnya kalau Anda membaca sejarah gereja, Arius sang bidat itu ya matinya pun menyedihkan ketika suatu hari Minggu dia harus berkhotbah. Kemudian untuk membendung ajarannya supaya tidak mengotori jemaat, si Arius dihalangi untuk khotbah, tetapi dia memilih tetap berkhotbah di luar gereja. Hanya saja menurut catatan sejarah, sebelum dia melanjutkan khotbahnya atau mau berkhotbah, saudara, dia pergi ke toilet dan Anda tahu yang terjadi? Arius itu mati di toilet, tidak kembali lagi, dan ajarannya sejak saat itu akhirnya tidak berkembang lagi. Walaupun ada pengikut-pengikutnya, tetapi pengaruh ajarannya tidak seberapa. Dan kekristenan terus maju, dan akhirnya ajaran tentang Yesus diciptakan itu tidak begitu dominan lagi, tidak mengganggu gereja lagi. Walaupun masih ada orang yang punya pemahaman yang salah terhadap itu. Nah saudara, demikian juga dengan apa yang dikatakan bahwa Yesus itu diciptakan hanya karena dia menyebutkan dirinya sebagai terang dunia, lalu dicocokkan dengan Kejadian pasal 1 ayat 3 ketika hari penciptaan, yaitu penciptaan terang, lalu dicoba dipaskan, berarti Yesus itu adalah diciptakan. Nah saya kira ini pendapat yang sama sekali tidak punya pengetahuan Alkitab dan teologi yang baik. Jadi Anda harus tahu bahwa terang dalam pernyataan Yesus sebagaimana diungkapkan dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Kalau Anda lihat ayat ini ya, dalam Yohanes, inilah acuan yang akhirnya dia berkata bahwa Yesus itu diciptakan. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Saya bacakan kepada Anda. Di sana dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi kata pernyataan Yesus yang mengatakan aku adalah terang dunia akhirnya dicocologikan
Ya, dicocok-cocokkan oleh si kawan dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga, yaitu ketika Allah menciptakan terang di hari yang pertama. Lalu berkata ini Yesus ini berarti diciptakan. Nah, saudara harus mengerti bahwa pemaknaan kata-kata dalam Alkitab itu tidak sesederhana yang kita mengerti. Dalam bahasa Indonesia saja, satu kata penggunaannya walaupun sama artinya bisa berbeda. Contohnya saja dalam bahasa Indonesia itu kata bisa. Kata bisa dalam bahasa Indonesia itu bisa melahirkan multi makna tergantung konteksnya. Walaupun sama kata yang digunakan adalah bisa, tapi bisa menimbulkan arti yang berbeda. Nah, Anda bisa mengerti bisa itu artinya dalam bahasa Indonesia itu ada dua. Yang pertama bisa berarti adalah menggambarkan sebuah kemampuan. Aku bisa melakukannya. Itu biasa Anda gunakan. Yang kedua, bisa juga dalam bahasa Indonesia itu bisa berarti apa hubungannya dengan bisa ular. Ya, bisa ular. Nah, bagaimana caranya Anda bisa menentukan arti kata bisa? Apakah bisa ini menunjuk pada kemampuan atau kebolehan, atau bisa ini menunjuk kepada ular? Tergantung pada konteksnya, tergantung pada kalimatnya. Nah, yang saya tidak bisa habis pikir adalah masa seorang yang mengaku sudah punya pendidikan yang tinggi tidak bisa membedakan pernyataan Yesus dalam Yohanes, ya, dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 dan pernyataan terang yang dinyatakan dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga. Saya nggak habis pikir ini. Yohanes pasal 8 ayat yang 12, kalau Anda baca itu, ya, Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12, di sana kata terang dunia yang digunakan oleh Yesus itu dalam kadar figuratif, dalam kadar yang bersifat analogi. Artinya Yesus menyebutkan dirinya itu, menganalogikan dirinya seperti terang dunia. Sedangkan terang yang diciptakan di dalam pasal 1 ayat 3 kitab Kejadian itu adalah terang yang diterjemahkan dengan kata light, ya, shine. Terang yang bersifat bendawi. Jadi kalau terang yang Yesus kemukakan tentang dirinya dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 itu adalah sesuatu yang bersifat analogi, bersifat figuratif, sedangkan terang dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ketiga itu betul-betul terang. Cahaya. Ya, kalau kita lihat ya dalam teks bahasa Ibraninya, di sana dikatakan itu adalah, perhatikan ya, ini dia ya, dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga, di sana Vayomer Elohim Yehior Vahior, ya, artinya adalah dan bersabdalah Elohim dan berfirmanlah Allah, jadilah terang dan jadilah terang. Vayomer Elohim Yehior Vahior. Nah, perhatikan, or di sini itu adalah, kalau kita lihat itu berarti zain atau bright atau sinar atau cahaya, ya, or ya, kata benda, lihat ya, itu ada penjelasannya. Kata benda common but singular absolute. Sedangkan apa yang dipakaikan oleh Yesus dalam pasal 8 ayat 12 kitab
Injil Yohanes itu adalah figuratif. Jadi ilmu cocokologi yang seperti ini, ilmu cocokologi yang murahan. Nah, itu yang pertama dulu, ya. Yang pertama itu dulu begitu. Jadi ilmu ini, aduh, aku tidak habis pikir pokoknya masa tidak bisa membedakan itu. Masa dengan itu akhirnya mengatakan bahwa Yesus diciptakan. Yang kedua, alasan yang lucu adalah dengan berkata, oh, salah satu pernyataan diri Yesus dalam Alkitab itu bahwa Yesus itu adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Lalu kemudian yang awal dan yang akhir ini dimengerti bahwa yang awal dan yang akhir berarti Yesus itu ada dalam waktu itu, ada di dalam unsur waktu awal dan akhir. Ya ini lucu lagi ini menurut saya. Alfa dan Omega itu harus Anda mengerti. Alfa dan Omega itu adalah memang ini merupakan simbol, ya. Alfa itu adalah huruf pertama dalam aksara Yunani dan Omega adalah huruf yang terakhir. Nah, yang awal yang akhirnya diterjemahkan dengan yang awal dan yang akhir. Nah, Anda harus mengerti begini. Anda harus tahu, yang awal dan yang akhir bagi Yesus adalah merupakan teologi, istilah yang harus diterjemahkan dalam term orang Yahudi berpikir. Karena yang awal dan yang akhir juga itu kita temukan dalam Perjanjian Lama, ya, sebagai pernyataan keberadaan daripada Bapa itu sendiri. Jadi yang awal dan yang akhir adalah berpengertian soal Yesus itu kekal. Dia itu kekal. Bukan berarti dia ada di dalam waktu. Awal dan akhir dia artinya selalu ada. Menunjukkan kekekalannya. Makanya betullah kalau Yesus menyebut dirinya, Yesus memperkenalkan dirinya dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 58. Kalau kita baca di sana dikatakan itu, Yohanes pasal 8 ayat 58. Ya, ini dia ayatnya. Yesus berkata, Eipen autois Yesus. Yesus berkata kepada mereka, Amen, amen legohumin. Prin Avraham genestai ego eimi. Ya, jadi garis bawahi yang ini. Yesus berkata, Prin Avraham genestai ego eimi. Prin Avraham genestai ego eimi, ya, diterjemahkan dengan kalimat bahwa sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Aku telah ada di sini bukan sekadar Yesus beritahu bahwa dia lebih dulu dari Abraham, walaupun itu sudah membuktikan keberadaannya sebagai yang ilahi, karena jarak hidup antara Yesus secara fisik dengan Abraham itu ribuan tahun. Ribuan tahun yang lalu Abraham itu sudah ada secara fisik. Makanya orang yang ada di situ, ya, mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Karena bagi orang-orang Yahudi waktu itu Yesus sedang menyatakan keberadaannya sebagai yang kekal. Yang kekal itu artinya dia ada bukan karena diadakan, tapi dia ada, tidak pernah ada karena memang ada, dan tidak pernah tidak ada. Jadi Alfa dan Omega menunjuk kepada keberadaan Yesus yang selalu ada. Tekanannya adalah pada kekekalannya. Jadi tidak bisa dijadikan dasar bahwa akhirnya Yesus itu adalah diciptakan, ya, karena dia ada di dalam waktu. Bukan. Alfa dan Omega itu
Artinya selalu ada, begitulah maksudnya, menunjuk pada kekekalan. Jadi saudara-saudara, saya kira pernyataan Yesus sebagai pribadi yang diciptakan ini adalah satu indikator yang menunjukkan bahwa ini adalah pemikiran yang bertentangan dengan Alkitab. Karena kalau nanti kita baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, di sanalah kita mengerti bahwa Yesus itu bukan diciptakan, tetapi dia itu menciptakan. Nah, coba kita lihat dulu ya. Ya, salah satu profil Yesus yang dinyatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga ini, perhatikan di sana dikatakan ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Lalu dikatakan ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, coba garis bawah ini. Jadi kalau ada orang yang berkata Yesus itu diciptakan, ya lucu saja. Bagaimana mungkin Yesus itu bisa disebut diciptakan sementara dia diciptakan? Perhatikan dalam ayat 3 ini. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya. Kalau kita membaca dalam ayat yang dalam ayat yang ke-14 di sana dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi dua ayat ini perhatikan baik-baik ya, dua ayat ini memberikan satu kepastian bagi kita bahwa Yesus itu adalah pencipta, bukan diciptakan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Jadi kalau Dia dinyatakan sebagai pencipta, menurut saya adalah sesuatu yang aneh. Bagaimana mungkin Dia diciptakan lalu Dia bisa menciptakan? Dari mana cara berpikirnya ini? Adalah sesuatu yang tidak mungkin. Kalau Yesus itu diciptakan, sementara Alkitab berkata Dia menciptakan segala sesuatu. Di dalam Dia segala sesuatu dijadikan. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun terjadi. Jadi adalah pikiran yang aneh kalau berkata Yesus itu diciptakan. Karena Alkitab dengan tegas berkata Yesus itu menciptakan. Tentu hal yang aneh ya, kalau adalah sesuatu yang tidak mungkin ciptaan itu bisa menciptakan. Dia saja diciptakan, bagaimana caranya menciptakan yang lain? Saya kira ini lucu ya. Saya kasih satu gambaran kepada Anda yang masih harus berusaha bertahan dengan pikiran kolotnya bahwa Yesus itu diciptakan sementara Dia menciptakan. Ya, saya kasih analogi, apakah memungkinkan kalau misalnya saya yang menciptakan handphone ini? Handphone ini saya yang menciptakan. Menurut saudara, apakah mungkin handphone ini bisa menciptakan handphone yang lain? Coba Anda pikirkan, apakah mungkin kalau handphone ini saya yang ciptakan, lalu kemudian handphone ini menciptakan handphone yang lain? Menurut Anda memungkinkan apa enggak? Saya kira ini keanehan.
Jadi kalau Anda menuduh Yesus itu diciptakan sementara, dia adalah pencipta, ya sama anehnya dengan cara berpikir Anda kalau menganalogikannya dengan menciptakan handphone ini. Tidak bisa. Yang diciptakan itu nggak mungkin menciptakan, itu mustahil. Lah mungkin Anda akan berkata, oh gimana caranya Yesus? Bagaimana mungkin tidak diciptakan, dia jadi manusia kok? Kan semua manusia diciptakan. Nah, Anda harus tahu, Yesus yang lahir sebagai manusia itu adalah wujud nuzul, ya, wujud di mana ia mengambil rupa manusia. Makanya kalau kita baca dalam Filipi pasal yang pertama, ya, kalau kita lihat Filipi pasal yang pertama, Filipi pasal yang kedua, mohon maaf, ayat yang kelima dikatakan, ini salah satu pernyataan seperti apa proses Yesus menjadi manusia. Memang manusia diciptakan, tetapi kemanusiaan Yesus adalah kemanusiaan yang unik, karena di awal kalau Anda baca dalam Matius pasal 1 nanti, ya, Roh Kudus itu, saya coba kembali dulu kepada Matius pasal yang pertama sebelum kita ke sana. Pasal yang pertama ayat yang ke-18, ya. Perhatikan ayat 18 ini, ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Perhatikan baik-baik. Jadi kemanusiaan Yesus ini adalah kemanusiaan yang terjadi karena peranan Roh Kudus. Kemanusiaan yang terjadi bukan karena hubungan suami istri. Berbeda dengan jadinya manusia yang lain. Jadi Alkitab menjelaskan dengan jelas bahwa Yesus dalam kemanusiaannya itu adalah peranan Roh Kudus di dalamnya sangat kuat. Itu sebabnya dalam Filipi pasal 2 ayat 15 tadi menegaskan bagian ini, ya. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima, kalau kita lihat di sana dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, ini ayat yang ke-7, perhatikan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Lebih jelasnya lagi, keberadaan Yesus dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, di sana kita tahu bahwa kemanusiaan Yesus itu bukan kemanusiaan yang diciptakan. Jadi Roh Kudus yang masuk dalam rahim Maria, yang meminjam kandung Maria, benihnya adalah benih dari Roh Kudus, lalu mengambil rupa daging menjadi manusia. Perhatikan, kalau Anda baca Yohanes pasal 1 ayat yang pertama ini dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat yang ke-14, perhatikan, dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kalau kita baca ayat ini dalam teks Yunaninya dikatakan, ya, dalam ayat 14, kai hologos. Nah, kata yang dipakai ini dia, kai hologos sarx egeneto. Ya, artinya Yesus yang adalah firman itu menjadi daging, ya, mengambil rupa daging atau mendaging. Jadi Yesus
substansinya adalah firman, dan firman ini menjadi daging, mengambil rupa daging. Itu sebabnya tidak cocok kalau Yesus itu disebut diciptakan. Itu Anda harus pahami. Ya, tidak ada ayat yang menyebutkan bahwa Yesus itu diciptakan. Ya, jadi umat Tuhan dimanapun Anda berada, kalau saudara mendengar pengajaran-pengajaran sumbang akhir-akhir ini tentang siapa Yesus, apalagi kalau berani berkata dia diciptakan, ya memang kalau orang sudah antipati dengan Tritunggal, pasti cara pandangnya, perspektifnya tentang Yesus itu pasti menyimpang. Salah satu yang membuat orang menyimpang dalam iman Kristennya adalah ketika melihat Yesus dalam perspektif yang salah. Jadi Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Dia adalah firman Allah yang mengambil rupa manusia menjadi sama dengan manusia. Dan dia adalah Allah karena dia adalah kekal adanya. Dan dia sebagai pencipta. Makanya yang awal yang akhir itu tidak bisa ditetapkan untuk menyimpulkan bahwa Yesus masuk dalam waktu, karena yang awal dan yang akhir adalah satu istilah yang juga berarti itu penyebab yang berhubungan dengan karya Yesus dalam penciptaan. Jadi umat Tuhan, jaga diri Anda dari penyesat-penyesat di zaman ini yang sedang bersensasi untuk mengacaukan kekristenan di masa ini. Walaupun saya berkeyakinan sebagaimana ajaran-ajaran para bidat di zaman lampau itu pada akhirnya kalah dengan berjalannya waktu, sirna dengan berjalannya waktu, maka saya juga percaya penentang-penentang kebenaran, pengajar-pengajar yang menyimpang hari-hari ini akan bernasib sama, karena kekristenan sudah terbukti dari abad ke abad melewati tantangan-tantangan yang hebat, dan puji Tuhan sampai hari ini tetap kokoh, tetap kuat dan teguh. Selamat bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.